Dan sangat luar biasa ya saat Pak Jokowi datang ke ILC secara langsung, karena seperti yang kita ketahui bahwa media tersebut memang aktif mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah sejak era kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang memang saat ini tengah purna tugas. Dan memang pada kesempatan ini Pak Jokowi menyampaikan beberapa aset-aset demokrasi Indonesia yang memang harus dijaga dengan baik. Namun Pak Jokowi mengingatkan bahwa berdemokrasi bukan berarti kita diberikan kebebasan untuk menghujat serta memfitnah lawan-lawan politik kita secara frontal. Tentu saja ini adalah sebuah argumen dari Pak Jokowi yang sangat-sangat cerdas karena memang Pak Jokowi dikenal sebagai politikus ulung yang memang sangat alot dan untuk saat ini tidak bisa dikalahkan. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi seperti yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Bapak Karim nggak melihat? Ya, saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Ya, tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, dan orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Sudah wilayah hukum itu yang bekerja. Bapak sebenarnya udah berapa kali ya menegaskan nggak ada tuh kampus Bapak tuh 3 periode kampanye itu orang cari buka, orang menjorokkan. Nah, kan sudah saya jawab beberapa kali, berapa kali saya sampaikan. Tapi Pak Karni kok masih menanyakan lagi? bukan itu yang ditanyakan Pak. Kenapa sukarelawan Bapak masih kampanyenya perpanjangan lah, 3 kali lah. Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi dan tatarannya baru tataran wacana. Kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, ya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi. Kan nggak apa-apa, yang paling penting jangan anarkis gitu aja. Yang paling penting itu aja kok. Baru tataran wacana kan. Sehingga banyak yang menafsirkan ini Pak Jokowi juga yang juru ini. Ya juga boleh-boleh saja, orang namanya tafsir saja kok. Inilah demokrasi kita sekarang ini. Bapak bilang tadi yang pemilu udah turun. Bagaimana dengan pemindahan ibu kota? Dana. Ya pemindahan ibu kota kan sejak awal saya sampaikan bahwa ini adalah sudah rencana lama, sudah gagasan lama sejak Bung Karno. Iya. Sejak Bung Karno loh ini, jangan dipikir ini rencana saya atau gagasan saya, ini sudah sejak Bung Karno, Pak Harto juga ingin memindahkan dan ini saya mengeksekusi. Dan yang kedua, Pak Karni harus ingat juga bahwa undang-undang IKN ini juga sudah ada, artinya sudah ada pegangan hukumnya. Dan undang-undang IKN ini disetujui oleh parlemen, 93% menyetujui. Dan ini juga bukan proyek yang setahun 2 tahun, ini bisa 15 tahun atau 20 tahun. Dan saya sampaikan kurang lebih 20% nanti dari APBN dan 80% nanti dari KPBU, dari sektor swasta. Artinya lebih banyak investasinya. Itu yang harus saya sampaikan. Jadi jangan dilihat ini jangka pendek, ini sebuah rencana jangka panjang yang tidak akan langsung mengambil porsi APBN yang besar. Bukan itu. Saya kira ini adalah proyek yang 80% nanti kita ingin dibiayai oleh investasi, oleh sektor swasta, oleh KPBU, dan kurang lebih 20% dibiayai oleh APBN dan jangkanya panjang. Tapi kita udah boleh pindah 2024.
Ya kita harapkan kalau kementeriannya, kantor-kantor kementerian sudah jadi. Kalau belum kan ya juga, kenapa sih harus 2024? Gradual lah ya. Tapi kembali ke 2024, dalam bayangan Bapak, presidennya seperti apa yang Bapak idolakan atau Ya saya harapkan? kira survei kan jelas. Nggak akan keluar dari yang disurvei itulah. Saya kira. Nggak akan ada tahu-tahu nongol kandidat baru. Sangat sulit menurut saya. Yang ada di survei itu lah yang disajikan nanti oleh partai-partai, karena apapun yang bisa mengusung kandidat ini adalah dari partai atau gabungan partai. Jadi ya tanyakan nanti ke partai-partai, tetapi dari sisi saya yang paling penting program pembangunan ini harus berkesinambungan. Jangan sampai ganti kepemimpinan, ganti kebijakan, gonta-ganti kebijakan. Nah ini kita akan akan tidak bisa maju. Jadi terus berkesinambungan, itu yang kita harapkan itu. Ya mengenai capresnya siapa ya nanti tunggu tanggal mainnya, kalau partai-partai sudah mengumumkan ya itulah calonnya. Bahkan ini kok tanya mengenai capres ini anunya apa sih sebetulnya? Karena banyak juga Bapak akan mendukung Ganjar gitu.